Cek 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 1 2 3 cek. Siniar kata Theo episode ketiga. Baru episode 3 udah bingung mau ngomong apa. Memang tidak punya bakat ngomong. Ini justru karena gak punya kemampuan berbicara yang baik. Justru di Siniar inilah tempatnya untuk melatih berbicara. Dan bersyukurlah kalau tidak ada yang mendengarkan. Ini kan niatnya buat catatan harian tapi dalam bentuk audio. Dan berusaha untuk mendisiplinkan diri setiap hari bikin konten di Siniar ini. Dan baru Siniar ketiga udah mulai bingung mau ngomong apa. Nah, karena wajib jadi ya udah coba-coba cari bahan. Ternyata nemu di tiba-tiba inget kalau dulu suka bikin tulisan di blog. Jadi dulu saya ini punya blog namanya theophiluspratama.wordpress.com. Nah, di situ banyak tulisan-tulisan saya, opini-opini saya juga, termasuk cerita pengalaman hidup yang membuat saya berkesan, yang benar-benar nancep di pikiran dan hati saya. Jadi saya tulis di situ buat kenang-kenangan. Sebetulnya konsepnya sama juga tuh kayak tempat cerita. Dan ini juga Siniar ini atau podcast ini juga jadi tempat cerita. Jadi ya, ini tanggal 14 Januari 2022 pukul 22.30. Dan ini karena bagian dari cerita. Dan ini adalah untuk episode ketiga ini, tag keberapa ya? Ini pengambilan rekaman ke-4 apa ke-5? 4 kayaknya, 4. Tadi rekam baru berapa menit ngomong, diputus, ngerasa malu, aneh ngomongannya. Tadi sebelum rekaman yang ini sebenarnya udah selesai. Durasinya sekitar 15 menit, tapi ngerasa kayak di tengah-tengah ngomongnya gak jelas ngomong apa. Mudah-mudahan ini konten yang ini ngomongnya bener lah ya. Oke, waduh, apa itu? Ngomongnya berusaha bener, alatnya gak bener. Oke, kembali ke tadi. Saya kan dulu suka nulis di WordPress ya. Nah, ada beberapa cerita yang menarik saya, dan ini satu cerita yang pingin saya ulas kembali. Gimana detail dari cerita itu. Di WordPress saya, di blog saya tulis judulnya Talang Air. Saya tulis tanggal 29 Januari 2021. Januari 2021, artinya udah setahun yang lalu. Tapi sebetulnya kejadian ini waktu kelas 2 SMA di tahun 2008. Seperti biasa ya, papa saya suka cerita tuh di dalam mobil. Jadi ini kondisinya saat itu saya sedang dijemput pulang dari sekolah menuju rumah. Dijemput oleh papa saya. Saya lupa kenapa dijemput, karena biasanya saya waktu itu naik motor. Mungkin paginya hujan kali ya. Nah, anyway, paginya pulangnya saya dijemput dan diantar. Nah, kejadian ini yang saya ingat banget adalah ini udah deket rumah. Jadi udah mau masuk gang rumah. Papa saya panjang lebar. Nah, ini ada satu sesi dia ngomong kayak gini. Kata papa saya, Yo itu Theo. Jadi bukan Yo orang nge-rap ya. Yo main Yo, bukan. Ini Yo. Kita itu ibarat talang air, dan air dari langit ibarat berkat dari Tuhan. Papa saya bilang gitu. Yo, kita itu ibarat talang air, dan air dari langit ibarat berkat dari Tuhan. Fungsi talang air itu menyalurkan air dari satu talang air hingga talang air terbawah. Begitu juga dengan hidup kita. Fungsi kita adalah menyalurkan berkat yang kita terima, kemudian kita salurkan kepada orang lain. Kalau kita sebagai talang air nih, melubangi diri kita hingga rusak, memang air akan berhenti seluruhnya pada kita, tanpa melewati talang air selanjutnya. Nah, kalau kita menerima berkat, kemudian kita nahan nih, memang kita akan basah dengan berkat. Semua berkat akan ke tempat kita. Tapi, kalau pemilik rumah itu yang ada talang air lihat, ada dua kemungkinan. Pertama, dia memperbaiki talang airnya, atau yang kedua, dia ganti dengan talang air yang baru. Nah, gitu juga kalau pemilik hidup kita atau Tuhan yang ngelihat, ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Dia tegur kita
agar kita memperbaiki diri, atau dia gantikan kita dengan orang lain sebagai saluran berkat yang baru, sehingga pada akhirnya kita terbuang dan mati. Dan di akhir itu papa saya ngomong satu kalimat yang inti dari cerita itu adalah, papa saya ngomong gini, hiduplah seperti talang air yang terus mengalirkan air dari langit menuju talang air terbawah. Jadi saya hidup harus punya makna, harus bisa, kalau saya suatu saat nanti sukses, berhasil, mungkin sesederhana kita bicara materi lah kalau berkat itu. Saya punya materi yang berlebihan, jangan lupa bahwa itu adalah bagian dari milik orang lain juga. Saya lupa ya pernah nonton di YouTube bahwa harta kita itu juga bagian dari harta orang lain. Nah, dan itu cerita tahun 2008 ini yang sekarang tahun 2022 itu benar-benar berkesan dan nancep sekali pada saya. Dan sebetulnya cerita ini juga bukan cerita murni dari papa saya. Jadi papa saya itu cerita bahwa ini cerita didapat dari bosnya ketika dia ngobrol. Bosnya bilang cerita itu, menceritakan hal ini kepada papa saya. Kemudian papa saya menceritakan kembali kepada saya di beberapa tahun kemudian. Ini yang salah satu makna hidup yang jadi kayak wawasan baru gitu sebagai anak kelas 2 SMA yang masih polos, dalam artian polos secara berpikir ya, belum matang dalam berpikir, mendapat sebuah cerita yang penuh dengan makna. Itu benar-benar kiasan kita itu seperti talang air itu kan kiasan yang benar-benar bermakna. Makanya saya ingat, dan sebetulnya cukup sulit dan diterapkan karena tentu sebagai manusia ya, Theo ini juga punya sisi egoisnya. Dan saya harus akuin sampai tahun 2022 ini egois saya bisa dibilang secara jujur masih mendominasi. Nah, itulah kenapa siniar ini juga saya bikin. Banyak alasannya, nanti di episode selanjutnya akan saya cerita sisi lain alasan kenapa saya bikin siniar ini. Tapi ini juga sebagai pengingat saya gitu, bahwa apa yang kamu dapetin tuh harus diingatin lagi buat negur saya kalau saya melenceng jauh dari nilai-nilai kehidupan yang baik. Sama halnya ketika saya bikin di episode sebelumnya, saya pernah cerita bahwa saya dulu cukup aktif di Instagram bikin quote-quote dengan nama kata Theo juga. Yang melatar belakanginya kan sebetulnya saya cerita dikit ya. Yang melatar belakanginya karena saya mendapat kata-kata yang bagus, sebagai pengingat saya posting. Jadi intinya bukan untuk menggurui orang lain atau ngajarin orang lain, tapi buat diri saya sendiri. Dan sama juga dengan hari ini, walaupun ini cerita tahun 2008, tapi sampai hari ini masih bisa dibilang saya belum berhasil ngelakuin bahwa hidup itu tentang air. Jadi kalau kita diceritakan bahwa air itu sama dengan berkat, ya nggak harus nunggu air yang hujan deras gitu dengan air yang banyak baru saya alirkan. Kan talang air mau hujan gerimis juga, kalau air tuh bisa ngalir dia akan alirin, nggak harus ditunggu sampai airnya numpuk dulu di bagian talang airku baru ku alirkan ke talang air lain. Kan nggak gitu. Harusnya berkat juga kayak gitu. Kalau saya punya rezeki lebih, bukan berarti alasan usaha kumpulin dulu baru kalau sudah saya sukses saya nolong orang lain. Nah itu kan banyak yang saya baca sih di YouTube gitu, atau di sosial media. Kadang kalau ada public figure, artis atau siapapun lah yang sudah ada di titik kebebasan finansial, yang orang kaya lah bisa dibilang, mereka nolong orang lain gitu. Banyak yang komentar, mudah-mudahan kalau aku kayak mereka nanti aku pasti bisa, aku juga mau bantu kayak mereka. Kalau aku udah kayak aku kayaknya seperti mereka gitu, aku punya harta yang banyak seperti mereka. Nah ini cerita talang airnya jadi bisa ngebantah ya, dalam tanda kutip ya, ngebantah opini pendapat mereka, cara pikir mereka, bahwa talang air kan mau hujannya gerimis, mau rintik-rintik, mau hujan deras, ya tetap aja kalau air tuh bisa ngalir bakal dialirin, nggak akan dia tahan dulu.
Nah gitu juga dengan hidup kita yang saya tadi bilang, bahwa mau berkatmu banyak, mau kamu dapat rezeki yang banyak, mau rezeki dikit, kalau memang itu harusnya bisa dialirin ya dialirin, bukan ditahan dulu. Nah ini juga sebagai ini saya ngomong gini buat saya sendiri juga, bukan buat ngajarin orang lain. Karena seperti yang saya bilang, ini siniar adalah untuk kayak semacam catatan harian saya dalam bentuk audio. Jadi buat bahan perenungan saya bahwa ya kamu punya penghasilan banyak, mau penghasilanmu sedikit juga itu ada bagian milik orang lain yang harus kita bagikan. Ya, saya beberapa ya ini tempat saya merenung nih, saya baru merenung nih. Ini diam karena pertama nggak tahu mau ngomong apa, kedua ya jadi bahan perenungan. Ternyata selama ini saya sering berpikir bahwa nanti dulu lah aku tabung lah, nanti duitnya aku putar dulu lah buat usaha, nanti kalau usahaku jalan, duitku udah banyak, aku bantu, aku ke panti asuhan, aku bantu orang-orang yang susah. Ternyata cara pikir saya tuh salah ya. Ternyata seharusnya kayak talang air. Ya mau hujan deras, mau hujan rintik, kalau air tuh bisa ngalir dialirin. Ya, oke, saya punya sudut pandang yang baru lagi. Bukan sudut pandang yang baru. Mungkin itu cara pikir yang pernah ada tapi udah lama banget terkubur, dan ya ini bagian dari nge-refresh merefresh ingatan-ingatan pikiran-pikiran saya yang lama. Oke, terima kasih siniar, kata Theo. Terima kasih Theo. Theo menjadi tertegur lagi. Ya, sama-sama Theo. Ya. Ya, ini bagian nggak penting nih sebetulnya. Ya, udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi hiduplah seperti talang air yang terus mengalirkan air dari langit menuju talang air terbawah. Nggak harus nunggu hujan deras, nggak harus nunggu hujan badai, tapi kalau hujan gerimis, kalau air pun harusnya bisa ngalir, ya harus dialirin. Nggak perlu nunggu rezeki nomplok, nggak perlu nunggu durian runtuh. Kalau memang rezekinya sudah bisa dialirin, ya harus dialirin. Nggak. Oh, ada satu kata-kata yang ini sangat relevan sekali. Jadi saya kan Kristen ya. Setidaknya sampai hari ini saya masih Kristen. Di Kristen itu, di Kristen Protestan itu ada namanya CD itu SIDI, bukan CD, CD SIDI. Itu adalah sebuah bukan upacara, sebuah bagian ketika saya menginjak umur 17 tahun, jadi melakukan baptisan CD, artinya menandakan bahwa saya ini udah usia dewasa. Nah, ketika di Kristen Protestan itu ada baptisan, jadi sebelum ikut baptisan CD itu harus ikut kelas-kelas gitulah. Nah, selesai itu saya dapat kayak semacam sertifikat kali ya, apa ya, anggaplah akte lahir baru saya lah. Di balik itu ada ayat, kalimatnya inti dari talang air ini sebetulnya. Kalimatnya adalah, ini kalimat dari ayat Alkitab. Saya mohon maaf kalau ada teman-teman non Kristen yang mendengarkan. Tapi ini kalimat yang saya dapatlah, janganlah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya pada engkau mampu melakukannya. Saya nggak baca. Saya sekarang ini nyebutkan tuh dengan lancar karena saya ingat itu kalimat ayatnya persis sekali. Saya justru lupa itu di ayat yang mana. Pasal berapa, ayat berapa saya lupa, tapi saya ingat kalimatnya, janganlah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya pada engkau mampu melakukannya. Sama seperti talang air tadi, jangan kita nahan kebaikan, nunggu rezekinya dikumpulin dulu baru kita bagiin, karena di satu sisi lain kita nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Bisa jadi hitungan detik habis ini saya udah nggak ada, belum sempat saya upload udah pergi saya dari dunia ini. Oke? Ya, ternyata saya nggak menyangka bahwa bisa nyambung juga. Saya bisa tiba-tiba teringat dengan kalimat dari Alkitab itu, yang itu kalimat yang benar-benar nancep juga. Ini udah lama terkubur, baru ingat lagi. Terima kasih siniar, kata Theo, sudah mengingatkan Theo untuk Theo bisa lebih baik lagi. Terima kasih Theo. Oke. Itu aja lah, daripada panjang lebar dipaksain panjang-panjang nggak tahu ngomong apa. Tapi yang itu, kalau mau cerita hari ini, cerita apa? Nggak ada sih hari ini, kegiatan saya masih flat aja. Masih belum nemukan makna apa yang bisa tarik.
Tapi aduh, saya mau cerita tapi takut sombong. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan gak ada yang dengerin ya. Saya anggaplah ini memang buat buat pengingat saya nanti di masa depan kalau saya kembali mendengarkan ini, bahwa hari ini bukan hari ini juga, masa-masa ini beberapa waktu belakang saya adalah sedang, bisa dibilang sedang puasa kali ya. Ya nahan diri lah. Kalau puasa terlalu sakral kayaknya. Sedang menahan diri untuk tidak marah gitu, untuk mencoba menahan emosi, mengendalikan diri lah lebih tepatnya. Karena saya ngerasa bahwa kemarin-kemarin di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya terlalu gampang menyulutkan api. Dan hari ini 2022, walaupun sudah tengah-tengah, tapi tengah-tengah bulan Januari maksudnya, tapi nggak ada salahnya kita untuk memulai. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali, ya kan. Itu aja deh cerita hari ini, bahwa setidaknya hari ini baru beberapa hari saya mulai sih, masih oke lah, belum ada kelepasan amarah. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus sampai selamanya. Walaupun kayaknya sulit sih, tapi setidaknya kalaupun marah bisa saya kontrol. Itu sih intinya. Oke. Kalimat tadi, hiduplah seperti telang air yang terus mengalirkan air dari langit menuju telang yang terbawah. Sampai jumpa di siniar episode keempat. Di episode keempat ini saya tadi rencananya bakal cerita sisi lain kenapa saya bikin podcast ini. Ternyata banyak alasan-alasannya selain ingin sebagai catatan harian. Terus tadi kan di awal saya bilang bahwa ingin melancarkan bicara, tapi itu salah satu alasannya. Nanti saya cerita alasan-alasan lain kenapa saya bikin sinar ini. Ikut ya. Sekian kata Theo. Terima kasih.